Selamat datang di Pojok Santai. Sebelum Anda mendengarkan audiobook ini, kami menginformasikan bahwa channel ini adalah review audio dari buku yang ada di Indonesia. Untuk membaca keseluruhan buku ini, kami menyarankan membeli buku aslinya di toko buku kesayangan Anda, baik offline maupun online. Keberadaan channel ini dimaksudkan untuk membantu Anda mendapatkan pengetahuan dari buku-buku kesayangan Anda. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Selamat datang di Pojok Santai, channel khusus yang membahas komik dan novel dengan cara asyik. Dalam pencarian keris tumbal Wilayuda dan Anjasari, Wiro dan Sultan Hasanuddin dihadang 10 pengemis. Bisakah mereka menghadapinya? Yuk cari tahu di video berikut ini. Kami adalah anggota-anggota perkumpulan pengemis darah hitam, jawab orang itu. Terkejutlah Sultan. Kami berdua tidak merasa punya silang sengketa dengan kalian. Mengapa datang mengganggu? Anggota perkumpulan pengemis darah hitam itu mengekeh lagi. Jangan jual bacot mengatakan tiada silang sengketa. Salah seorang dari kalian telah membunuh pemimpin kami, pengemis bibir sumbing. Oh, jadi kalian anak-anak buahnya manusia jahat itu. Setiap manusia jahat akan menemui ajalnya secara buruk. Kalian pergilah semua. Anggota pengemis darah hitam semburkan susurnya ke muka Sultan. Meski cuma susur, tapi bahayanya besar sekali karena mengandung tenaga dalam. Dengan cepat, Sultan hantamkan tangan kanannya ke depan, maka mentahlah susur itu. Sebagian dari air susur menciprat ke muka beberapa orang anggota perkumpulan pengemis darah hitam, termasuk laki-laki yang telah menyemburkan susur itu tadi. Maka marahlah dia dan segera membentak. Tangkap Sultan hidup-hidup, yang gondrong itu cincang sampai lumat. 9 pengemis yang diberi komando segera menyerbu ke muka. Tubuh Sultan dan Wiro Sableng lenyap. Hanya suara tertawa pendekar 212 ini saja yang terdengar. Dan sesaat kemudian terdengarlah suara pluk, 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 pluk. 4 anggota perkumpulan pengemis darah hitam mencelat dan menggeletak di tanah tanpa nyawa. Sekali lagi, pendekar 212 berkelebat dan 2 lawan lagi mental keluar kedai. Melihat ini, pengemis yang tadi berikan komando segera keluarkan senjatanya berupa sebuah cambuk yang berwarna hitam. Melihat ini, maka 3 anggota lainnya yang masih hidup segera pula keluarkan cambuk masing-masing. Dan sesaat kemudian, maka laksana hujan menggeletarlah cambuk-cambuk itu ke arah Wiro Sableng dan Sultan. Suasana tiada ubah seperti halilintar. Kedai itu seakan-akan hendak hancur lulu tenggelam oleh suara cambuk. Dan di saat itu, tak ada satu tamu lain pun yang masih berani berada di dalam warung, sedangkan pemilik warung sendiri sudah kabur entah kemana. Sultan melompat ke samping kiri untuk hindarkan cambuk salah seorang lawan. Begitu terhindar, segera dia kirimkan serangan balasan, namun 2 cambuk lainnya tahu-tahu sudah melibat kedua tangannya. Bagaimanapun dicoba oleh Sultan untuk lepaskan diri, namun sia-sia saja. Di lain pihak, pendekar 212 coba keluarkan diri dari hantaman-hantaman cambuk 2 orang lawannya yang datang laksana hujan. Tapi memang, permainan cambuk 4 anggota perkumpulan pengemis darah hitam ini hebat sekali. Sementara Sultan di sebelah sana sudah kena diringkus dan diseret ke pintu muka.
Pendekar 212 dibikin sibuk dan kepepet ke bagian belakang warung. Geram sekali Wiro Sableng lompat 3 tombak ke atas, lalu menuki ke bawah, seraya membagi serangan tangan kiri kanan kepada 2 orang lawannya. Angin pukulan Pendekar 212 membuat kedua orang itu hanya terdorong seketika. Karena kebutan cambuknya yang begitu dahsyat, sanggup membendung hampir sebagian besar angin pukulan Wiro. Dengan penasaran, Pendekar 212 begitu sampai ke tanah, kembali segera menyambar sebuah bangku panjang. Dengan bangku panjang sebagai senjatanya, maka mengamuklah Pendekar 212. Cambuk hitam anggota pengemis darah hitam betul-betul luar biasa. Senjata keduanya mendera bangku hitam beberapa kali, dan hancurlah bangku hitam itu. Wiro Sableng menggerung. Kedua tangannya bergetar dan dinaikkan tinggi-tinggi ke atas. Wut, wut. Warung nasi itu berderak-derik. Kedua lawan coba putar dan pecutkan cambuk mereka lebih deras lagi. Namun angin yang menyambar dari lengan Pendekar 212 tak sanggup lagi mereka tahan. Laksana topan, kedua orang itu bermentalan kian kemari. Cambuk mereka terlepas dan tiba-tiba krak. Warung nasi itu pun roboh. Sesaat kemudian bangunan ini ambruk. Maka Pendekar 212 sudah melabrak dinding dan lolos keluar. 2 orang anggota perkumpulan pengemis darah hitam yang tadi sudah konyol tersambar pukulan angin puyuh Pendekar 212 tertimbun mentah-mentah. Di luar warung yang rubuh, Pendekar 212 bingung sendiri karena melihat Sultan bersama 2 orang anggota pengemis darah hitam sudah lenyap. Dia segera minta beberapa keterangan pada orang-orang di luar kemana lenyapnya ketiga orang itu. "Kawanmu kena diringkus dan dilarikan ke jurusan sana," kata seseorang sambil menunjuk ke ujung jalan. Maka tanpa membuang waktu, Wiro Sableng segera mengejar ke arah yang ditunjukkan. Pada masa itu di Jawa Barat, telah sejak lama berdiri sebuah perkumpulan yang bernama Perkumpulan Pengemis Darah Hitam. Anggotanya terdiri dari pengemis-pengemis yang tersebar di seluruh pelosok dan di setiap kota. Setiap anggota perkumpulan mempunyai sebuah pecut hitam dan rata-rata memiliki ilmu silat yang tinggi. Tentu saja, karena hampir setiap tempat dan daerah anggota perkumpulan pengemis darah hitam ada, maka segala sesuatu peristiwa besar dan rahasia dengan sendirinya diketahui oleh mereka. Demikian juga dengan peristiwa jatuhnya Banten ke tangan pemberontak dan lenyapnya Sultan serta keris tumbal Wilayuda. Yang terakhir sekali, mereka juga mengetahui hubungan Sultan dengan Anjarsari. Maka pucuk pimpinan perkumpulan segera menyebar anak-anak buahnya untuk mendapatkan keris tumbal Wilayuda, mencari Sultan, serta menculik Anjarsari. Demikian besarnya hasrat mereka untuk berhasil dalam rencana tersebut, maka sampai-sampai salah seorang dari pucuk pimpinan yang terdiri dari 3 pengemis berkepandaian tinggi memutuskan untuk turun tangan. Pucuk pimpinan yang seorang ini ialah pengemis bibir sumbing. Bagaimana kisah selanjutnya akan perkumpulan pengemis darah hitam? Temukan jawabannya di video selanjutnya hanya di channel Pojok Santai. Segera subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mendapat notifikasi video terbaru dari kami. Terima kasih dan sampai bertemu kembali.